sekolah ini cukup besar ya, karena dia punya sekitar 600 anak. Oke, kita mau wawancara nih. Ini gurunya. Ibu siapa namanya, Bu? Nama saya Gladys Wangke. Gladys apa, Bu? Wangke. Wangke. Yes. Nah, Bu Gladys, dari mana asalnya? Saya asalnya dari Manado. Woi, ini orang Manado nih bakal hebat-hebat nih. Bisa nggak bahasa Manado? Bu Gladys, udah berapa lama menjadi guru bahasa Indonesia, Bu? Saya guru bahasa Indonesia di sekolah ini udah 5 tahun. Nah, Bu, ini kan udah 5 tahun jadi guru bahasa Indonesia. Kira-kira kalau mau jadi guru di Australia itu gimana sih caranya? Semuanya harus go through education, so you have to go to university. Oh, And khusus then di Australia? Untuk di Australia, Ya, get the degree, Ya. education degree. Jadi dan itu juga dispesialisasikan. Jadi if you want to go primary school, then you're gonna have to get a degree in primary school teaching. Oke, jadi itu spesial ya kalau ada klasifikasinya, khusus guru SD dan khusus guru SMA. And also early childhood. Oh, oke, dan learning as juga well. taman kanak-kanak ya. kanak-kanak, Ya. ya. Nah, kalau Ibu itu ngambilnya apa? Saya waktu kuliah ngambil middle school. Jadi at that time kita masih ada program itu, sekarang udah nggak ada lagi. Oh, yang itu middle school untuk school. SMP ya? SMP, so di sini nggak ada SMP. Iya. Jadi we have primary school and high school. Just high school starts from year 7, kelas 7 sampai kelas 12. Tapi buat middle school program itu buat anak-anak umur, not umur, tapi year level 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, wow. So Jadi I can do both primary school dan juga secondary high school. Oh, gitu. Yeah, which is quite flexible. Ini menarik banget, Bu. Sekolah Ibu ada berapa orang muridnya? At the moment kita ada 600. 600 murid ya? 600, Ada 600 murid. Plus prep foundation to 6. Ini kan sekolah negeri ya, Bu ya? Ya. Ada banyak nggak murid Indonesia di sini? We used to have one. Yeah. She graduated 2 years ago. And now we don't have any Indonesian students here. Ibu lupa mungkin tadi kita jumpa ada anak dari Jakarta katanya, namanya Danish. Oh iya, tapi bapaknya either ibunya atau bapaknya itu Malaysian. Oh, Jadi, dia anak campur, iya. Jadi Pak. kebanyakan Siap. dia spend time-nya di Malaysia before he moved here. Oke, Terus, tapi karena orang karena tuanya, orang background tuanya orang Indonesia. tuanya. Ya, Oh, jadi- boleh dahsyat. Nah, Bu, It's good, yeah, that's true. ini mau nanya. Nah, Ibu udah berapa lama tinggal di Australia? Di Australia aku udah dari 2007. 2007. Jadi Nah,
Ibu datang kemari study maths. awal-awalnya ngapain? Saya kuliah, jadi Datang sendiri nih, nggak sama datang orang sendiri. tua? Nggak sama orang Dahsyat tua. ini. Oh. Jadi pas kesini setelah SMA kesini sendiri Mm-mm. kuliah. Kuliah apa? Pendidikan ini? No, jadi awalnya kuliah business accounting, Heeh. and then after kuliah saya kerja di accounting firm, Oke. and do tax returns and do tax Oh, accounting. ibu jadi awalnya akuntan urusannya pajak, Pajak, ya. pengembalian pajak. Dahsyat banget ibu ini pengalaman hidupnya. Ngurus duit orang. And then Dahsyat ya. and then after that, tapi karena aku merasa itu kurang challenging, Oh, jadi oke. aku mau coba a different career. Oh. Terus pas setelah kerja selama 4 tahun 5 tahun, saya decide to study again, Wow. ambil pendidikan, and then pas placement di sekolah ini, saya direkomend sama beberapa teacher buat kerja di sini. And pas setelah kuliah, lulus kuliah, kebetulan ada job opening, saya apply and then I got the job. Ini hebat ini. Ibu ini dia mencari apa yang dicintainya. Dia udah bekerja, sudah nyaman hidupnya jadi akuntan, ngitungin duit orang, tapi dia mau tantangan baru kan, Bu? Yeah. Dia akhirnya kuliah lagi, kuliah mau jadi guru dan prakteknya di sekolah ini ya, Bu ya. Yes, Nah, waktu kemudian setelah praktek ada lowongan langsung masuk. Yeah, Nah, sekarang udah jadi guru di sini. Yeah. Luar biasa And I'm nih. enjoying it so far. So that's Ini cukup menginspirasi nih Bu nih. Nah Bu, apa tantangannya? Kan dari pekerjaan yang mungkin kerjanya dengan komputer atau kertas-kertas. Nah sekarang ini kan menjadi kerja sama manusia nih. Apalagi di Australia kan. Nah tantangannya apa sih? tantangannya apa ya? Karena saya belum pernah sekolah di Australia. I'm not familiar with the system Oke, dan yeah. culture-nya juga kan. Jadi the first year, tahun pertama itu it's a learning experience. A lot Banyak of new menangis things. lah ya. Yeah. Bener nggak? Bener Not nggak? only Yeah. ngajarnya juga susah because you're adapting with different culture yeah, gitu bener. kan. Terus saya juga kurang tahu gimana sekolah di Australia itu bekerja gitu kan. Jadi so many things to learn and so many things that you gotta have to do Ya, in the bener, classroom bener. as well. Jadi the first couple years Cukup tahun sulit kedua ya. pertama, ya itu cukup sulit. Tapi and then you know you make friends Yeah. and the kids are much more familiar with you. Bener, jadi bener, things bener. get easier. Jadi But- semakin kita kenal, semakin kita dekat dan sebenarnya semakin kita cinta dengan pekerjaan kita kan. Absolutely. Nah, artinya lebih mudah lah, semakin Yeah, dekat semakin yeah. mudah. Nah, bagaimana kan anak-anak di sini juga anak-anak yang punya latar belakang lah, punya latar belakang artinya punya latar belakang negara yang berbeda, mereka datang pindah ke Australia. Nah, apakah itu mempermudah mereka untuk belajar bahasa Indonesia atau enggak? I never really, saya juga belum pernah ada pengalaman mengajar di sekolah lain, tapi what I got from my school here, I have a lot of kids who are immigrants. Yeah, yeah, Jadi yeah. di rumah juga mereka udah bisa bahasa yang lain gitu kan. Jadi it's easier for them to grasp the concept of learning different language. Yeah. Ya. Jadi at the beginning it was unfamiliar to them, tapi Yeah. mereka bisa make the connection, and then it's much easier for them to learn a different language. Karena bahasa Indonesia di sini untuk murid-murid ibu rata-rata itu menjadi bahasa ketiga Bahasa ya. ketiga, Jadi iya. mungkin di rumah dia pakai bahasa, kalau dia dari Iran bahasa Iran, Iya. atau dia dari Afghanistan dia bahasa Afghanistan. We have a lot Lalu of di sekolah Albanians bahasa juga. Inggris. Yes, Nah, iya. kemudian belajar bahasa Indonesia. Bu, ini mau tanya hal yang serius sedikit. Ada nggak yang nggak suka? Ada. Ada ya? Oh, absolutely. Pasti ada satu atau dua. Tapi the way I do it, jadi pas at the beginning of the year, saya coba put up all the nice videos of Indonesia, Okay. travel videos, things that they can learn. Oh, I would like to travel over there. And then after they see all these good things, these nice things about Indonesia, they got interested. Ya, ya. Now the thing is, if you don't get them interested in something, they would not want to learn about it. Jadi memang So- harus dipromosikan secara keras ya, Bu ya. Exactly, yeah. Get them interested, get them curious. Yeah, yeah. Semakin mereka penasaran, Semakin mereka baik mau, ya belajar. mau belajar. Nah, di sini bahasa Indonesia dipelajari dari kelas berapa, Bu? Dari kelas prep. Jadi kalau di Dari Indonesia TK? itu TK 0 besar ya. Ya, TK 0 besar sampai. Kelas 6. Jadi Ibu ngajarin 600 anak ini Iya. selama 1 minggu. 1 minggu.
Wih, dahsyat ini ibu ini, dahsyat ini. 600 murid diajarin sendirian dan masih muda lagi, dahsyat. Nah, Bu, ada nggak? Kalau tadi kan murid mungkin nggak suka, tapi ada nggak orang tua dari murid yang bilang, nggak mau gua, kenapa bahasa Indonesia? Kan anak di sini misalnya, maaf ya, banyak dari negara kami, misalnya negara yang lain, kenapa nggak bahasa kami aja dipelajari misalnya? Ada nggak yang? We do actually, if you want to be honest. Yeah. Saya beberapa kali we had the cases where ada komplain dari orang tua. Not that they complaining, but tapi mereka merasa it's not as important as dari budaya mereka. Mereka mungkin mau anak-anaknya lebih fokus ke other things. Karena they don't think this is relatable or relevant to them. Jadi, and this is what I've still been working on too. I'm just trying to get the kids to be interested. The more the kids are interested, the more they can talk about it to their parents. Then the parents would, say, they're actually interested and they want to learn about it. Why am I stopping them to learn? We had another case where 2 years ago, 2 tahun lalu, pas kita mau Harmony Day, and then saya mau create a group to do dance performance. Tari-tari Indonesia ya. And then there are some kids who pulled out of the groups because the parents said, nggak boleh nari. Not that nggak boleh nari, tapi why are you doing a different dance from our country? Okay, but then we worked it out. I talked to them. This is part of their learning as well because they're learning Indonesian. And at the end, we got the kids to actually join dance because they really wanted to. The kids came up to me and said, "But we really want to." So, saya mau ikut, tapi bagaimana kan begitu. Nah, so why stopping them? Ini menarik karena kan Australia itu begitu begitu plural, begitu orang datang dari banyak negara. Nah, Ibu di Australia guru bahasa Indonesia ada di Melbourne khususnya Victoria, ada perkumpulannya nggak, Bu? Ya, kita ada yang namanya VILTA. Apa itu VILTA, Bu? VILTA itu, let me see, Victorian Indonesian Language Teachers Association. Jadi Persatuan Guru-guru Bahasa Indonesia di Victoria. Wow. Right. Nah, itu sering sharing informasi nggak, Bu? Ya, jadi tiap tahun kita ada annual conference. Ada kita konferensi. bisa meet and ketemu, share dan informasi. Ada juga PDs, pelatihan dan semuanya. And then we got to know one another and then we keep contact throughout the year. Terus bisa sharing ideas. And there are actually a lot more Australian teachers here compared to Indonesian teachers. Oke. Nah, ini surprising when I first met. Ini yang mau saya tanya. Nah, di Persatuan Guru-guru Indonesia itu ada banyak nggak orang Indonesia jadi guru? Ada beberapa, but not as much as kalau many as the persentasinya berapa? Persentasinya 3%? Not quite. There are quite a few, maybe 10. Oh, banyak. Jadi ada 10%. Nah, kalau ada guru di Victoria ini ada 100, berarti ada 10 orang lah guru orang Indonesia ya. Artinya jumlahnya juga sedikit ya. Nah, mudah-mudahan nanti lebih banyak orang Indonesia yang tinggal di Australia mau berkarir menjadi guru, kan gitu, Bu. Nah, Bu, ini bukan pertanyaan sih. Ibu ada nggak masukan, pandangan terhadap bagaimana sih seharusnya kita memperkenalkan Indonesia melalui bahasa di Australia? Ada nggak menurut pandangan Ibu? Well, semenjak saya mengajar ya, I just learned there are so many interesting things about Indonesia that I didn't get to learn when jadi waktu saya SD, saya nggak pernah belajar wayang, saya nggak pernah belajar main congklak, that sort of things, right? Tapi when I get to teach mengajar bahasa Indonesia, saya harus, and then saya discover new things about Indonesia that I never learned about them. I have to teach wayang and I have to teach congklak, and I found it very interesting. Ini menarik banget. Ibu menemukan Indonesia tentang yang baru-baru tentang Indonesia ketika Ibu mengajar menjadi guru bahasa Indonesia. Saya tahu tentang wayang, saya tahu tentang congklak, tapi saya nggak pernah belajar mempelajarinya lebih dalam ya. Lebih dalam. So, jadi pas saya juga mengajar anak-anak tentang wayang, and I discover all these things as I do my research, kan. Jadi I just found that Indonesia has so many things that we can learn about. Then kids were interested, and there's so many kids are actually very interested
Nah, ada hal yang menarik ini Bu. Artinya ketika Ibu mengajar, sebenarnya Ibu juga mempelajari Indonesia lebih dalam. Which is very interesting. Luar biasa. I'm sure there are a lot more to discover. Nah, Indonesia. kita ini akan mengerti. Kalau saya mengerti banget kenapa Ibu Gladys ini ngomongnya campur-campur, karena dia kan selalu udah terlalu. Kalau ketemu sama temannya guru bahasa Inggris, ketemu temannya di luar ngomong bahasa Inggris, dia waktu di kelas ngajarnya bahasa Indonesia. Bu, kalau di rumah sendirian? Yes, di rumah sendirian. Sama temen selalu ngomong bahasa Inggris berarti dong? Yes. Nggak punya banyak teman orang Indonesia? Ada beberapa, cuman ketemunya jarang-jarang ketemu, jarang-jarang ketemu. Jadi ibu ini dia menggunakan bahasa Inggris lebih banyak sebenarnya. Makanya ngomong bahasa Indonesia dia kecuali telepon orang kampungnya di kampung. Tapi di Manado ngomong bahasa Manado. Pakai bahasa Manado. Mungkin saya bahasa Manado lebih lancar dari bahasa Indonesia. Ini keren nih. Padahal ngajar bahasa Indonesia ya. Enggak, saya juga lebih lancar ngomong bahasa Aceh. Itu penting banget. Bahasa daerah kita itu bahasa nomor 1, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Nah, Mbak Gladys bisa nggak ngomong pakai bahasa Manado? Ayo teman-teman, ayo nonton YouTube channel Pak Mur Australia. Pakai bahasa Manado ya. Let's see. Hai teman-teman, ayo mari coba uni YouTube channel Pak Mur Australia. Makasih Mbak Gladys, makasih ya. Sukses terus Mbak di Australia. Sukses terus menyebarkan bahasa Indonesia ya. Makasih ya. Bye.